Justru kalau saya malah sepanjang sejarah, saya tidak berkecimpung dalam dunia apologia. Saya kok belum menemukan ada mualaf yang pintar ya. Rata-rata bodoh semua. Ya, cara mereka menafsirkan Alkitab saja menunjukkan bahwa di dalam kekristenan mereka nggak ngerti apa-apa. Tapi seolah-olah ketika keluar berbicara paling tahu. Iya. Saya ini tiap hari baca dan belajar Alkitab, ya, secara serius. Nah, lalu melihat bahwa ini mualaf pergi terus ngomongnya dan menyerangnya kayak menyerang anak sekolah minggu, ya. Itu terlihat bahwa dia bahkan bukan ya orang awam saja, tidak ini, apalagi pakar. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang model saya tiba-tiba jadi mualaf itu baru heboh. Berapa dari mereka mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang datang dari Arab? Nah, bagaimana Pak Esra menjawab klaim tersebut? Ya, memang banyak juga yang berpandangan demikian. Tapi kalau sepengetahuan saya, itu semua itu ngekor saja pandangan dari seorang polemikus Islam masa lalu, almarhum, yaitu Ahmad Deedat. Jadi sebenarnya itu teori itu datang pertama kali, penafsiran dari pertama kali dari Ahmad Deedat. Nah, kebetulan saya ada kutipan dari bukunya itu ya, Combat Kit. Dia bilang dalam kitab suci Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menempatkan nama Ahmad yang merupakan nama lain dari Muhammad dalam mulut Yesus. Nama yang paling umum diterima oleh umat Kristen adalah penghibur. Lalu di bagian yang lain dia bilang kenyataannya secara keinjilan, kata roh, kan kita roh kudus ya, digunakan secara sinonim dengan nabi oleh penulis yang sama dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Di sini roh kebenaran akan menjadi nabi kebenaran. Seorang nabi yang padanya kebenaran dipersonifikasikan. Dia menjalani seluruh hidupnya dengan begitu terhormat dan tekun. Dia telah mendapatkan gelar mulia, as-sadiq, orang yang jujur, al-amin, jujur, lurus, dapat dipercaya. Bahkan dari para penyembah berhala di negaranya, orang yang dapat dipercaya yang tidak pernah berbohong. Hidupnya, kepribadiannya, serta ajarannya benar-benar membuktikan bahwa Muhammad adalah penjelmaan dari kebenaran. Al-Amin, roh kebenaran. Nah, jadi itu sebenarnya asal muasalnya itu justru dari Ahmad Deedat ini. Polemikus Islam. Ya. Nah, lalu akhirnya diikuti dan itu kan dianggap hebat ya. Dan pada zaman itu masih jarang muncul apologet-apologet Kristen yang terkenal. Jadi Deedat ini yang kelihatannya berkibar. Ya, apalagi dia dalam perdebatan terkenal dengan Anies Soros. Ya. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau kita melihat nih rasanya aneh dengan pandangan demikian karena salah satu ciri mereka itu adalah mengais-ngais kitab suci kita untuk mencari dukungan bagi nabi mereka atau ajaran mereka. Dan salah satunya adalah mereka mencari nubuatan tentang nabi mereka itu di dalam kitab suci kita dan seringkali memaksa ayat-ayat Alkitab kita. Tanda kutip memperkosa ayat-ayat Alkitab kita supaya dibelokkan ke arah nabi mereka. Karena kunci sebenarnya ini adalah bahwa memahami konteks. Nah, sekarang saya mau tanggapi dulu ya. Tadi Deedat bilang bahwa mengapa roh kebenaran itu kok diidentikan dengan nabi ya karena dia bilang bahwa penulis yang sama yaitu Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat 1 itu mengidentikan nabi dengan roh. Nah, kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Ya, jadi ujilah roh-roh itu. Terus sebab banyak nabi palsu telah muncul ke seluruh dunia. Nah, mengapa Yohanes, dari situ Yohanes sementara bicara tentang roh-roh, tapi di bagian belakang dia bilang nabi-nabi. Jadi dianggap bahwa roh identik dengan nabi. Nah, sebenarnya ini penafsiran yang salah, karena roh tidak identik dengan nabi. Roh itu ya roh, nabi adalah nabi. Hanya mengapa Yohanes menyebut di sini, karena ini kan dalam konteks nabi palsu. Dan menurut Yohanes, nabi palsu itu sebenarnya yang memberikan ajaran sesat. Itu sebenarnya dari mana asalnya? Ya dari roh-roh penyesat yang ada di belakang dia. Jadi maksudnya adalah bahwa nabi itu berbicara, tapi sebenarnya adalah ada roh penyesat. Atau kalau kita bicara dalam konteks lebih luas, sebenarnya di balik penyesatan itu kan iblis. Jadi sebenarnya ada iblis di balik nabi-nabi palsu. Jadi iblis ya iblis, nabi ya nabi. Jadi tidak berarti dari ayat ini bahwa berarti roh identik dengan nabi. Mungkin bisa dikatakan bahwa roh jahat ini atau iblis ini yang bekerja di balik pekerjaan nabi palsu ini. Ya, kalau saya bekerja di balik Elia, berarti tidak berarti bahwa saya adalah Elia, Elia adalah saya. Hanya oknum di balik itu saja. Nah, karena itu sampai nanti akhirnya dia bilang bahwa roh kebenaran itu, roh itu identik dengan nabi, pengertian sudah salah. Itu hal pertama. Lalu hal yang kedua, mengapa saya juga baca ya, mengapa sampai mereka bisa menafsirkan bahwa roh penghibur? Itu karena di dalam bahasa Yunani kan parakletos. Lalu mereka bilang bahwa parakletos bisa dibaca periklitos.
Lalu Perikletos itu artinya yang terpuji. Yang terpuji itu dalam bahasa Arabnya Ahmad. Dan Ahmad itu adalah nama pendek atau nama lain dari Muhammad. Muhammad. Jadi saya lihat ini lucu sekali, tariknya kejauhan. Itu Ya. pertama, dasar apa mengatakan bahwa Parakletos itu bisa dibaca Perikletos? Kita clearkan dulu nih Pak. Kalau Perikletos itu artinya yang terpuji, kalau Parakletos ini artinya? Parakletos itu artinya secara harfiah itu berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi Oh, di sebelah. Dalam dunia hukum itu disebut sebagai advokat, oke. penasihat, Ah. comforter. Jadi bisa beberapa arti. Jadi memang berbeda sekali ya, Ya. artinya. Ya. Jadi makanya kenapa sampai mereka mau dari Parakletos mereka mau larikan ke Perikletos supaya bisa mempunyai arti yang terpuji, Nah. supaya connect dengan Arab Ahmad lalu jadi Muhammad. Nah ini namanya cocokmologi. Cocokmologi. Itu karena seperti itu maka pasti ada hubungan. Nah itu yang Bambang Noksena bilang, wih kalau begitu hanya karena Parakletos punya kemiripan bunyi dengan Perikletos lalu dianggap punya hubungan. Pak Bambang Noksena kalau begitu ada hubungan antara Naruto dan Naruto. Ya kan mirip. Ya, ya. Apalagi Naruto, kalau Naruto lahir di Jepang, di Tokyo. Kalau Naruto di Tokyo, kalau Naruto di Mojokerto, mirip kan? Ya. Nah, jadi Oh, berbeda ya? Ya. Oke. Selain itu kita bisa lihat bahwa selain gini loh. Kan Parakletos dengan Perikletos artinya huruf matinya sama kan? Ya, Hanya huruf hidupnya yang yang beda. beda. Masalahnya ini nih bukan bahasa Ibrani. Hmm. Kalau bahasa Ibrani memang ditulis hanya huruf mati. Hmm. Maka Salom bisa sama arti dengan salam, bisa berarti sama dengan salim, bisa sama arti dengan shalom, salam, salim, salomo. Nah, itu semua punya ini karena tulisnya huruf mati tinggal penyisipan. Maka malak, melek, melik, malik itu bisa sama. Ya, ya. Tapi ini teks Yunani. Teks Yunani tidak punya ciri begitu. Maka tidak bisa Parakletos lalu huruf hidupnya diganti lalu diubah. Artinya jadi lain loh. Ya, ya. Ya. Nah, jadi dari sisi itu saja. Jadi dua hal. Pertama, penyamaan dengan roh dalam 1 Yohanes sudah salah. Kedua, penggunaan Parakletos juga salah. Hmm. Ya kan? Ya. Nah, terus kalau kita menganalisa beberapa data tentang konteks dekat, ini, nah seringkali mereka ini menarik-narik seperti itu karena mereka tidak belajar hermeneutik yang baik. Hermeneutik itu apa Pak Esra? Ilmu penafsiran. Ilmu Alkitab. penafsiran Alkitab. Dan salah satu prinsip paling dasar di dalam penafsiran Alkitab itu adalah konteks. Konteks itu ikatan kalimat. Jadi misalnya kalau kamu mau menafsirkan ayat 5, kamu jangan lupa ayat 1 sampai 4 itu ngomong apa. Lalu ayat 6 sampai 7 ngomong apa. Ya. Karena begitu ayat 5 dicopot, artinya bisa lain. Saya kasih contoh aja dalam penggunaan hari-hari ya. Kalau saya bilang pada saudara semua orang mati. Kira-kira yang ada di pikiran saudara semua siapa-siapa yang mati? Ya, manusia. Ya, di Afrika Selatan Ya. mati, di Brasil mati, di Spanyol mati, banyak mati. Ya. Tapi kalau kalimat semua orang mati itu ada dalam sebuah konteks. Pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Medan terjun ke laut dan semua orang mati. Ya. Apakah orang akan berpikir bahwa orang di Afrika Selatan mati? Oh, tidak dong. Tidak. Iya. Itu berarti dari konteks itu semua orang mati hanya semua orang mati, semua yang di dalam pesawat mati. Pesawat yang mati. Artinya konteks itu menentukan. Betul. Nah seringkali mereka konteks dekat bisa konteks jauh. Nah ini yang mereka tidak pernah pelajari. Ya. Jadi comot ayat seenak-enaknya saja. Ya. Nah sekarang saya coba mau memberikan beberapa analisa konteks ya. Tapi mungkin coba kita lihat Yohanes. Salah satu ayat tadi Elia membaca dari Yohanes 15. 15 ya. Salah satu yang mereka anggap paling kuat adalah Yohanes 14 ayat 16. 11 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itulah Parakletos. Yang dipelesetkan tadi jadi Perikletos. Ya. Oke. Nah, penolong, tetapi di situ ada penolong yang lain. Berarti harus ada penolong satu dulu kan? Iya. Lalu yang ini yang dijanjikan adalah penolong yang lain. Lain. Ya. Berarti minimal ada 2 penolong. Ya. Ya kan? Nah, kalau begitu, siapa penolong Parakletos yang lain ini? Oke, kita lihat ke 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes 2 ya. Ayat 1. Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita mempunyai seorang pengantara. Di situ di Alkitab Indonesia diterjemahkan pengantara, karena aslinya Parakletos. Parakletos, penolong juga. Penolong juga. Oke. Ayat 2-nya. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti sebenarnya di situ Yesus adalah Parakletos. Ya. Dan Parakletosnya Yesus itu dikaitkan dengan pendamaian dosa Dosa dunia.
Ya. Artinya parakletos di situ dia berkaitan dengan penebusan dosa, dan kita tahu konsep penebusan dosa, yang harus menebus orang berdosa nggak boleh berdosa. Ya, Berarti parakletos di situ kudus. kudus, betul. Ya. Nah, terus dia kembali ke Yohanes 14 ayat 16. Aku akan memberikan kepadamu seorang parakletos yang lain. Nah, kata yang lain ini di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama berarti yang lain. Yang pertama namanya alos. Alos. Alos itu yang lain tapi dari jenis yang sama. Ini ya, satu gelas air. Ada yang lain, yaitu ini. Ini pakai alos. Ya, tapi jenisnya sama kan? Iya. Sama-sama gelas. Gelas, ya. Berarti jenisnya sama, itu alos. Tapi kalau yang ada di sini terus ada yang lain, ini yang lain. Tapi karena ini gelas, ini bunga, maka ini tidak sama. Jenisnya tidak sama. Maka ini kata Yunaninya heteros. Heteros, ya. Nah, di sini Yohanes 14 ayat 16 ada seorang parakletos yang alos. Berarti parakletos yang di sini jenisnya mesti sama dengan yang di 1 Yohanes 2 tadi itu. Nah, yang di 1 Yohanes 2 itu Yesus, dan kita lihat dia kudus. Ya. Maka yang di sini parakletos yang ini karena alos dia harus kudus. Dia harus kudus. Sama seperti Yesus yang adalah parakletos. Parakletos. Oh. Nah, karena itu maka namanya juga Roh Kudus ya. Kudus ya. Pasti kudus. Pertanyaannya sekarang, kalau itu Muhammad, apakah Muhammad kudus? Ya. Kalau itu Muhammad, apakah Muhammad itu kudus? Ya. Gitu. Karena kalau itu Muhammad, dia harus punya sifat yang sama dengan parakletos yang sebelumnya. Parakletos. Di 1 Yohanes 2 ayat 1. Yang menjanjikan yang lain ini. Ya. Oke. Ya. Jadi yang menjadi penebus dan dia sendiri tidak berdosa. Ya, Muhammad tidak memenuhi kriteria itu. Ya. Nah, ini kalau kita bicara teologis ya. Ya. Sekarang kita masuk kepada konteks yang lebih sempit. Ya. Itu kan Yohanes 14 ayat 6. Ya. Satu ayat setelah itu. 17. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ini konteks dekat Yesus bicara pada murid-muridnya. Betul. Kamu mengenal dia. Ya. Kapan Petrus kenal dia? Rasulullah Ya. kenal Muhammad. Kan Ya. Sudah kacau dia. Ya. Terus dia menyertai kamu. Kalau dia di sini itu adalah Muhammad, berarti Muhammad menyertai Yohanes, Ya. Muhammad menyertai Petrus, Muhammad menyertai. Pertanyaannya sejak kapan? Oh, sejak kapan? Ya. Dia aja belum muncul, bagaimana dia bisa menyertai kan? Ya, ya, ya. Dan yang lebih fatal adalah dan akan diam di dalam kamu. Apakah Muhammad ada dalam hati Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, nah, Ya, ya. Thomas dan lain-lain? Dan kalau itu kamu di situ diperluas kepada seluruh orang percaya, apakah Muhammad menyertai seluruh orang yang percaya kepada Yesus? Ya. Dan Muhammad ada di hati semua orang yang percaya kepada Yesus? Ya. Itu menjadi tidak memungkinkan. Ya. Sekarang tadi kan saya bilang konteksnya, tadi kita maju satu ayat. Ya. Sekarang coba mundur ke ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pasal 16. 16. Pasal 16 ayat 14. Oke. Kita maju ke pasal 16. Ayat 14. Ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Jadi Parakletos itu akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Muhammad memuliakan Yesus kah? Oh ya. Dia tidak pernah ketemu Yesus, bagaimana ia memuliakan Yesus? Ya. Tapi walaupun dia nggak ketemu kan, kalau dia tahu kemudian hari kan dia bisa kayak kita kan memuliakan Yesus walaupun dia nggak ketemu kan. Ya. Tapi yang disebut memuliakan sekarang ini, misalnya ini ada Pak Prabowo ya, Ya. dia presiden. Lalu saya menghormati dia, Pak ini menteri yang hebat. Itu walaupun memuji Bapak hebat, tapi dia presiden disebut sebagai menteri. Itu bukan penghormatan, itu penghinaan, itu menurunkan. Ya. Kalau Yesus adalah Tuhan, sedangkan Muhammad memuliakan dia hanya sebagai nabi, itu sebenarnya merendahkan seseorang. Pak Prabowo, Pak ini menteri yang hebat. Dia bisa tersinggung, dia bukan menteri loh. Betul. Dia presiden, ya. Nah, terus dia memuliakan aku terus. Ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ada data apa Muhammad menerima dan melanjutkan pengajaran Yesus? Ada data apa Muhammad melanjutkan dan menerima pengajaran Yesus? Nah, ini nih jadi pertanyaan nih buat mereka nih, Pak. Justru yang terjadi adalah ajaran dia kok lain dari yang Yesus aja. Oke, ya. Kalau dia memang adalah yang dinubuatkan di sini, kok kita tidak menemukan ada ciri ajaran Yesus seperti dalam kitab suci yang dilanjutkan oleh beliau? Ya. Malah beliau mengajarkan banyak hal yang lain. Ya. Yang bukan hanya berbeda, tapi bertentangan. Iya. Ya, nah itu repot. Oke, sekarang di pasal 14 maju ke ayat 26. Ayat yang ke-26.
Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Ya, dan mengingatkan kamu. Kok kita nggak pernah lihat ya, ada data Muhammad mengingatkan apapun yang dikatakan oleh Yesus ya? Ya. Ya. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, dari konteks ini ya. Lalu juga pasal 15 ayat 26 lagi. Ayat 26, pasal ke-15. Ketika penolong yang akan kutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang aku. Aku mengajar begini. Aku adalah Esra. Ya, Kalau kamu datang dan bersaksi tentang aku, kamu omong aku lain dari yang Esra sesungguhnya. ya, Kamu bersaksi tentang aku, kamu menyangkali aku. menyangkal. Menyangkal. Betul. Dan menurut saya Muhammad menyangkali Yesus. Dengan pengajaran, Dengan pengajaran. ya, Ya, bukan bersaksi tentang Yesus. betul. Kalau kesaksian dari kitab suci, bahkan rasul-rasulnya Yesus yang tiap hari makan, tidur, bangun dari semua seragam Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tiba-tiba datang seseorang yang dijanjikan bahwa dia hanya nabi. Masa itu bersaksi tentang Yesus? Ya, Itu lain. Dan ingat bahwa konteks dari Yohanes 14, 15, 16 yang kita baca ini, Yesus menjanjikan penghibur. Karena, coba, pasal 14 ayat 1 coba. janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti mereka lagi gelisah tuh, murid-murid. Udah. Maka seluruh pasal 14 ini dibicarakan dalam rangka mengatasi kegelisahan murid-murid. Kegelisahan murid. Kenapa kok mereka gelisah? Karena Yesus bicara bahwa dia akan pergi. Pergi di sini punya dua tafsiran. Mati, Mati, atau dia bicara tentang keseluruhan perang selesai dan dia akan pergi. pergi ke surga. Pergi ke surga. Ya. Nah, untuk mengatasi kegelisahan yang kalian bilang, kamu jangan gelisah ya. Aku pergi, tapi aku akan kirim seorang penolong yang lain yang jenisnya sama dengan aku. Ya kan? Untuk menghibur murid-murid, menyertai murid-murid. Itu sama dengan aku datang sendiri, makanya aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Iya, betul. Nah, coba bayangkan, kalau Yesus menjanjikan penghibur untuk mengatasi kegelisahan mereka, lalu penghiburnya datang 500-600 tahun kemudian setelah mereka mati semua. Lalu mereka menemukan penghibur apa? Ya, oke. Dari konteks itu, maka penghibur harus segera datang. Setelah Yesus pergi, dia harus segera datang. Harus segera datang. Dan itu cocok dengan Roh Kudus, karena begitu Yesus naik ke surga, Dia langsung datang. langsung datang 10 hari kemudian. Ya. Maka murid-murid dapat penghiburan. Ya, Itu 500 tahun kemudian baru datang. Waduh, penghiburan apa yang diberikan untuk mengatasi kegelisahan para murid ya. Tapi konteksnya ini mengatasi kegelisahan murid. Nah, jadi inilah namanya, kalau hermeneutis itulah konteks. Konteksnya. Nah, jadi kelihatannya mereka ini nggak terlalu ngerti konteks, Ya. bukan nggak terlalu ngerti sama sekali, nggak ngerti. Sama sekali, ya. Lalu akhirnya yang kedua, ada yang ayat yang kira-kira bisa ditarik ke Muhammad. Gitu. Oke. Baik. Jadi teman-teman, dari penjabaran Pak Esra tadi luar biasa ya. Kita melihat bahwa klaim yang mengatakan bahwa roh kebenaran, roh penghibur dalam Alkitab itu hanyalah klaim yang muncul tanpa pengertian yang benar. Yang pertama sudah salah kaprah adanya persamaan antara roh dan nabi. Yang kedua juga sudah salah tentang pemelesetan kata parakletos dan perikletos yang memang punya makna yang berbeda. Lalu yang paling penting, mereka yang mengklaim bahwa roh penghibur, roh kebenaran ini adalah Muhammad, itu karena mereka tidak melihat konteks seperti yang kita pelajari tadi. Ada konteks dekat, ada konteks jauh. Yang paling penting yang bisa kita tarik dari hal ini sebagai kesimpulan kita adalah roh kebenaran ini dikatakan bahwa ia adalah seorang penolong yang lain, yang sejenis dengan Kristus, yang sejenis dengan Yesus Kristus. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak bernoda, Tuhan Yesus tidak berdosa, maka penolong yang lain ini tidak boleh berdosa. Nah, pertanyaannya, apakah Muhammad tidak berdosa? Apakah Muhammad juga tidak bernoda? Lalu yang berikutnya, kalau penolong yang lain ini yang akan datang sebagai penghibur ini adalah sebagai jawaban atas kegelisahan hati para murid. Pertanyaannya, apakah Muhammad ini memang datang untuk menjawab kegelisahan para murid? Sedangkan Muhammad sendiri datang ya kurang lebih 700 tahun setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dan yang paling penting adalah roh kebenaran penghibur yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini dikatakan akan diam di dalam para murid. Nah, pertanyaannya, Muhammad aja belum datang, bagaimana dia bisa diam? Jadi memang kesimpulan kita adalah memang benar. Satu lagi tuh, Ya. dia harus bersaksi tentang Yesus. Betul. Seperti kesaksiannya para rasul. Para rasul. Nah, apakah pertanyaannya, apakah kesaksian Muhammad sesuai dengan kesaksian para rasul? Saya pikir tidak sama, bahkan bertentangan ya Pak Esa. Oke. Ya.
Jadi memang roh penghibur, roh kebenaran yang dikatakan dalam Alkitab sama sekali bukanlah Muhammad yang adalah nabinya teman-teman Islam. Dalam hal ini menjadi clear dan tidak ada tentu yang menjadi penghambat bagi kita untuk mengurangi rasa kepercayaan kita bahwa roh penghibur di sana yang pasti dan ya dan amin adalah Roh Kudus. Ya, dan karena Roh Kudus itu disebut sebagai alos dengan Yesus. Tadi sudah lihat, satu sisi harus kudus, tapi yang kedua, karena kita Kristen percaya Yesus adalah Tuhan, ya Allah. Dan kalau Roh Kudus itu harus alos, sejenis dengan Yesus, dia harus Tuhan, harus Allah. Ya, tidak bisa lain. Betul. Kenapa tadi saya tidak terapkan ini? Karena mereka akan menyangka, oh, Yesus kan bukan Tuhan dan bukan Allah. Ya. Karena itu tidak bisa cocok kalau ini. Tapi kalau dari sudut pandang Kristen, kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah, ya, dan itu tidak bisa tidak, karena juru selamat harus Tuhan, penebus penghapus dosa harus Tuhan sendiri. Ya. Karena itulah maka Roh Kudus pasti adalah Tuhan. Dan itu menjadi salah satu dasar yang menopang doktrin Tritunggal kita. Ya. Yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dalam hal ini termasuk kekristenan. Ya, kalau kita membicarakan tentang ada suatu agama yang datang belakangan menjadi penyempurna agama sebelumnya, Ya. maka kita membicarakan itu dalam konteks wahyu. Ya, wahyu itu apa sebenarnya? Revelation itu adalah penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan, kata dasarnya nyata. Penyataan diri Allah dan kebenaran-kebenaran tentangnya. Ya. Ya. Nah, tanpa wahyu orang tidak bisa kenal Allah. Ya. Maka Allah harus menyatakan dirinya. Maka kita kenal namanya general revelation. Wahyu Allah secara umum. Allah berkenan namanya umum, maka itu untuk semua orang dan mencakup hal-hal yang umum saja. Ya, misalnya dalam Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Oh, berarti orang bisa tahu kemuliaan Allah dari langit. Dari langit. Nah, berarti Allah menyatakan dirinya melalui semesta Allah. Waktu lihat alam, kita bisa kenal Allah. Bila aku lihat bintang gemerlapan. Nah, setelah aku lihat semua, tiba-tiba aku dapat wahyu pengetahuan tentang Allah. Ya, aku memuji kebesaran. Oh, berarti saya lihat alam, saya bisa tahu kebesaran Tuhan. Ya. Tapi ada yang namanya special revelation. Special revelation namanya special, maka itu diberikan kepada orang-orang khusus saja tentang hal-hal yang khusus. Jadi kalau saya lihat langit, saya bisa tahu Allah itu besar. Saya bisa tahu Allah itu ada. Saya bisa tahu Allah itu maha kuasa. Saya bisa tahu bahwa Allah itu maha baik. Tapi lihat pohon, saya bisa lihat bunga. Oh, Tuhan ini luar biasa, saya bisa cipta bunga ya. Tapi lihat bunga bagaimanapun, dari sudut manapun, saya nggak akan tahu tentang Tritunggal. Ya. Saya nggak akan tahu bahwa surga itu ada. Ya kan? Ya. Lihat bintang, saya bisa kagum Tuhan maha kuasa. Tapi lihat bintang, saya nggak tahu bahwa saya orang berdosa. Berarti butuh yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus, ya. Nah, wahyu khusus diberikan ini ada banyak sifat. Salah satu sifatnya itu adalah progresif. Jadi Tuhan tidak kasih wahyu itu secara lengkap. Langsung begitu aja gitu. Langsung pada seluruh kebenaran tentang dirinya, tidak diberikan pada satu masa tertentu Ya. untuk sekelompok orang. Nah, maka dia memberikan wahyu itu secara bertahap. Ya kan? Oh, kepada ini dikasih dikit, dikasih dikit, dikasih dikit, sampai pada satu titik, maka wahyu itu menjadi lengkap. Oke. Dari sudut pandang ini, sudut pandang wahyu inilah, makanya orang bisa, yang datang ini, dia menyempurnakan yang sebelumnya, menyempurnakan sebelumnya. Nah, maka sekarang muncul pertanyaan begini, kalau ini muncul duluan, yang ini datang, ini bisa menyempurnakannya ini. Ya. Gitu? Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Ya. Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Tapi kan wahyu progresif itu kan harus final. Final. Maka pada satu titik dia harus final, selesai. Lalu tiba-tiba muncul satu lagi, yang padahal yang ini sudah final. Tiba-tiba yang satu datang bahwa ini menyempurnakan. Yang ini sudah sempurna, sudah final, apalagi yang disempurnakan. Ya. Maka pertanyaan kita sekarang, ya kalau dibilang bahwa Islam datang menyempurnakan Kristen, kita tinggal lihat dulu, ya kan? Apakah memang kekristenan menunjukkan ciri ketidaksempurnaan wahyu? Sehingga membuka kemungkinan bahwa yang datang setelah Kristen dia menyempurnakan. Ya. Tapi kalau ternyata di dalam kekristenan sudah menunjukkan ciri kepenuhan, full dan selesai, terus yang muncul belakangan dia apa? Dia penyempurna atau jangan-jangan penyimpangan? Ya. Betul, Nah, betul. penyimpangan. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Salah satu yang penting di dalam urusan wahyu itu berkenaan dengan keselamatan. Ya. Salvation. Nah, dalam wahyu-wahyu sebelumnya, kita kan lihat kalau di dalam agama Yahudi ya, Yahudi. Allah memberikan wahyu kan? Betul. Tapi wahyu itu diberikan di dalam kadang-kadang eksplisit, kadang-kadang dalam banyak simbol, banyak tipe dan gambaran. Ya.
Kalau dia berikan tipe dan gambaran, maka memang harus ada penyempurnaannya. Nah, karena itu maka di dalam perjanjian lama ada banyak nabi nih, bicara nih ya, bernubuat dan macam-macam. Nah, sekarang coba kita lihat Ibrani pasal 1. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Berarti apa sih wahyu? Nabi-nabi kan? Tapi pada zaman akhir ini, nah kita harus tahu sekarang zaman akhir itu kapan. Ya. Nah, Alkitab membagi zaman itu hanya awal zaman, ya, zaman akhir dan akhir zaman. Jadi akhir zaman beda dengan zaman akhir. Zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman. Oke. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir. Kalau ini awal zaman, ini akhir zaman, zaman akhir itu di sini. Tengah-tengah. Menjelang secara teologis, zaman akhir itu dinilai dari kenaikan Kristus ke surga, dan kedatangan dia kedua kali. Ya. Waktu dia datang kedua kali, itulah akhir zaman. Tapi waktu dia naik ke surga dan seluruh wilayah itu namanya zaman akhir. Zaman akhir. Waktu dia datang ke dalam dunia. Maka sekarang ini kita ada dalam zaman akhir. Ya. Makanya saya pernah dengar orang ngomong ciri-ciri hidup pada akhir zaman. Loh, kalau sudah akhir zaman itu salah dong. Ciri-ciri orang hidup pada zaman Akhir. Ya. Nah, itu berarti bahwa habis zaman akhir kan sudah akhir zaman. Ya. Selesai sudah. Berulang kali pada zaman dahulu Allah bicara pada nenek moyang kita. Tapi pada zaman akhir ini, artinya babak terakhir, Ya. dia bicara lewat anaknya. Kalau masih ada lagi yang datang berikut, menyempurnakan itu, ya ini berarti bukan zaman akhir. Ya. Masih ada satu zaman lain kan? Iya, iya. Nah, di sini sudah dibilang zaman akhir. Kalau zaman akhir terus Islam dan Muhammad datang kemudian, ya ini memang sementara menggenapi zaman yang belum selesai ini, atau zamannya sudah selesai sehingga ini belok ke sana. Iya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari sudut pandang wahyu, waktu Yesus Kristus tadi saya singgung tentang wahyu khusus ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau wahyu umum itu lewat alam semesta dan lain sebagainya, wahyu khusus itu adalah lewat Alkitab. Dan juga puncak dari wahyu itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah wahyunya Allah. Ya, makanya orang kenal Yesus, ya kenal Allah. Ya. Karena dia wahyu. Makanya Yohanes 1 ayat 18. Coba Yohanes 1 ayat 18. 1 ayat 18. Ke 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dialah yang menyatakannya. Ya. Dalam pernyataan tadi apa? Pernyataan tadi, tidak ada satu orang, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Itu terjemahannya tidak terlalu pas sebenarnya. Dalam bahasa aslinya harus diartikan di dada. Bosom. Maksudnya, jadi pelukan. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus punya hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Dia di dalam pelukan Bapa. Nah, kalau dia yang datang dari Bapa, dia yang menyatakannya, masa nggak sempurna? Ya. Ya kan? Kalau dari sudut pandang itu, artinya bahwa Yesus sudah penyempurna wahyu. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Perlu disempurnakan lagi. Ya. Ya. Karena itulah Yesus berulang kali mengatakan bahwa, ya, janganlah kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang menggenapi. Mengapa begitu? Karena hukum Taurat diberikan itu dalam kerangka wahyu. Tapi belum selesai. Masih ada janji-janji, masih ada simbol-simbol, masih ada tipe-tipe. Tipe-tipe. Ya. Nah, kalau antitipe sudah datang, artinya sudah sempurna. Sudah sempurna tipenya. Oke, kita lihat Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Jadi dalam hukum Taurat hanya bayangan saja. Bayangan saja. Bukan wujudnya, bukan hakikat. Ya. Terjemahan yang lain nggak hakikat. Berarti memang wahyu diberikan kepada orang Israel perjanjian lama, tapi sifatnya bayangan. Bayangan. Nah, bukan hakikat. Bukan esensi. Bukan esensinya. Makanya korban-korban binatang dalam konteks itu, korban binatang itu cuma bayangan. Bayangan. Ya. Bukan hakikat. Nanti kalau kita baca selanjutnya, penulis Ibrani membicarakan tentang korban Kristus. Ya. Kalau begitu, korban Kristus itu adalah Finalnya. hakikatnya. Ya. Ini loh, binatang loh ya. Sebenarnya binatang korbannya gambaran Ya. Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Ini sudah.
berarti ini final nih. Ya. Tiba-tiba setelah ini, tiba-tiba muncul orang korban binatang lain. Ini penyempurnaan atau pembalikan ke belakang ini? Penyimpang mundur begitu. Mundur itu ya. Makanya saya bilang ya, orang Yahudi itu pasti pakai sistem korban binatang. Iya. Kita orang Kristen ini sudah tinggalkan dulu 2000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi bayangkan orang kalau sampai masuk Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau sudah Kristen terus jadi mualaf, itu mengalami kemunduran 2000 tahun. Mengembalikan yang lama ya Pak. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat, oh, apa yang dulu bayangan sudah disempurnakan. Nah, kalau sudah sempurna, tiba-tiba ada yang datang menawarkan bayangan lagi. Iya. Masuk akal kan dia dianggap sebagai penyempurna. Iya. Kuncinya itu teman-teman, bayangan itu sudah sempurna di dalam Yesus. Tiba-tiba yang baru datang ini kembali lagi ke bayangan. Jadi apa sebenarnya yang disempurnakan? Ya tidak ada. Ya, nah karena itulah maka sebenarnya mungkin tidak bisa disebut sebagai penyempurna, tapi upaya untuk Mengembalikan. ya menghancurkan yang tidak sempurna itu. Ya, Nah, terus kita lihat ya, beritanya sama dalam perjanjian lama, Ya. dalam gambaran-gambaran ini bahwa akan ada kurban. Demi penebusan dosa harus ada kurban. Korban. Di dalam Kejadian pasal 3, pada waktu manusia berbuat dosa lalu telanjang, lalu mereka ambil daun ara semak, lalu Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Ya. Binatang. Secara implisit artinya ada binatang yang dikorbankan ya. Ada nyawa. Ya. Ya. Untuk menutupi ketelanjangan manusia berdosa. Ya. Selanjutnya dijadikan menjadi hukum sistem kurban di dalam upacara perjanjian lama. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa lihat dia dari situ, ini harus ada kurban. Makanya waktu Yesus datang, dia datang menggenapi sistem kurban itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi rupanya dua babakan wahyu. Pertama dalam Yahudi yang diberikan sistem kurban, ternyata di dalam kekristenan korban yang sesungguhnya datang. Muncul berikut yang muncul ratusan tahun kemudian nggak mengakui ada korban. Iya. Ya, tidak mengakui bahwa ada Korban penebus salah. korban penebus salah. Iya. Ya. Padahal mereka ngakunya punya Taurat, Pak. Tapi tak tahu pengampunan dosa itu harus dengan pengorbanan. Ya. Jadi inti kekristenan adalah berita tentang salib. Salib. Ya, berita tentang salib Yesus yang mati dan bangkit yang menebus orang berdosa. Ya. Sementara yang satu ini menyangkali penyaliban yang merupakan inti dari rencana keselamatan. Maka bagaimana dia bisa dianggap sebagai penyempurna? Iya. Itu bukan penyempurna, penyimpangan itu namanya. Iya, iya, iya. Penyimpangan. Ya. Nah, terus kalau diklaim bahwa Oke, kita coba baca Galatia pasal 1 dulu. Galatia 1 pasal yang 1:89. Galatia 1 ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kenapa Paulus bilang begitu? Artinya Injil dalam sudut pandang wahyu sudah sempurna. Sempurna. Ya. Makanya tidak boleh ada datang yang berikut, lalu membawa yang lain. Yang berbeda ini ya, Pak? Yang berbeda saya sudah terkutuk loh, apalagi yang bertentangan. Iya, iya. Datang yang lain, jangankan ini malaikat sekalipun terkutuk. Ya. Kalau malaikat sampai bawa Injil yang lain, terkutuk dia. Ya, itu malaikat loh. Apalagi yang non-malaikat, yang dari padang gurun sana. Iya. Ya. Manusia biasa Manusia begitu. biasa. Maka ayat ini terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Saya pernah ngomong begini pada seorang pengajar sesat. Oh, jadi Bapak ngutuk saya ya? Nah, saya nggak ngutuk. Saya hanya menyampaikan ada kutuk dari Paulus. Paulus yang mengutuk ya. Saya cuma menyampaikan aja. Artinya kita bisa lihat bahwa ketegasan Paulus menunjukkan bahwa nggak bisa ada setelah yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Artinya Injil yang kami beritakan itu sudah final dan sempurna. Sehingga kalau datang muncul Injil berikut yang bertentangan dengan Injil mereka, bahkan menyangkali esensi utama dari Injil, yaitu penebusan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, itu penyempurna atau upaya perongrongan? beda tipis emang, Pak. Ya. Nah, kalau Tuhan yang kasih garis begini, tiba-tiba satu datang dari kalau bukan dari Tuhan dari mana? Iya. Ada jawab sendiri saja deh. Ya. Nah, jadi itu sama dengan ya kita ini versi baru ini adalah upgrade dari versi lama. Tapi kita lihat isi dalamnya, fiturnya semua lain. Ya. Maka setelah itu bukan upgrade dari yang lama, itu betul-betul sesuatu yang benar-benar lain. Berbeda. Karena itulah, maka terus tadi saya katakan bahwa
Alkitab itu adalah wahyu khusus kan, wahyu khusus, dan di wahyu khusus itu ada Alkitab. Di kitab terakhir, kitab wahyu, di pasal terakhir, pasal 22, dan di ayat-ayat terakhir, ayat 18, 19, dibilang tidak boleh ada yang tambah, tidak boleh ada yang kurang. Secara implisit, kalau memang belum final wahyunya, kenapa nggak boleh tambah? Nah, iya. Ya, harusnya kalau memang ini masih babakan, Masih ada yang data lain. lagi ya. Oh, jangan begitu dong. Ya jangan ya. Tapi dengan kata lain dikatakan tidak boleh ada tambah, artinya wahyu sudah selesai dan sudah sempurna Sudah sembuh. di dalam kekristenan. Maka kekristenan itu, wahyu itu kan pengenalan akan Allah. Betul. Maka pengenalan akan Allah di dalam kekristenan tidak lagi parsial. Ya. Seperti ada gajah, Ya. terus yang satu pegang ekornya, yang satu pegang pahanya, yang satu pegang ini. Itu parsial. Parsial. Tapi dalam kekristenan ini, ya, ini wahyu sebetulnya gajah utuhnya begini loh. Ya. Nah, kita sudah punya gajah utuh, lalu kamu mau menyempurnakan dengan satu paha saja. Ya. Itu bagaimana itu ya? Oke, sekarang ini. Seringkali kita dituduh ya. Kamu kok ambil kitab suci Yahudi ya? Ya. Mencuri. Orang Kristen mencuri kitab Yahudi. Sekarang gini, coba pikir masuk akal. Ini kitab suci Yahudi ya, perjanjian lama. Mereka kan tidak menyebut perjanjian lama, tapi kita gitu. Ini kan gambaran itu. Ya. Bayangan-bayangannya ada di sini. Ini Penggenapan. Nah, kalau kita coba pegang penggenapannya, dia menggenapi apa? Apa? Kita nggak tahu. Yang ini hanya pegang gambarannya. Mereka karena tolak yang ini, mereka hidup hanya di bayang-bayang ini saja. Nggak tahu penggenapannya apa. Iya. Nah, kalau kita dapat genapi apa? Pasti harus pegang. Oh, yang ini menggenapi yang ini. Kalau begitu, supaya lengkap wahyunya kita gabung dua-dua. Iya. Iya kan? Wahyu sebelumnya tidak boleh membuang wahyu yang lama. Iya. Dia harus menerima untuk melihat babakannya. Keinduan ini sudah menyatu ya. Kalau ini belum selesai, lalu datang buku yang satu lagi, mestinya buku yang terakhir itu dia harus pegang ini semua dong. Iya. Ini masalahnya tidak, Pak. Mesti tidak. Dia anggap ini dua palsu. Tanpa bisa menunjukkan mana yang asli. Mana yang asli. Nah, kalau begitu kita bertanya, yang ini nih memang kelanjutan atau penyimpangan? Ya, ya. Yang waras pasti tahu jawabannya, ya kan? Pasti, ya. Nah, karena itulah maka sebenarnya adalah klaim yang tidak berdasar. Dilihat dari sejarah wahyu bahwa yang datang belakangan ini itu adalah kegenapan dari Penyempurna. dari yang sudah sempurna. Yang sudah sempurna nggak perlu penyempurnaan lagi. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, dari apa yang disampaikan Pak Esra tadi luar biasa ya. Tapi ada satu hal yang tadi Pak Esra katakan bahwa tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi karena itu sudah final. Itu bukan pendapat Pak Esra. Ada ayatnya kita baca dalam Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Jadi logikanya begini, Wahyu ini kan penutup dari perjanjian baru, penutup dari Alkitab. Kalau memang dia belum sempurna, nggak mungkin ditutup dengan perkataan ini. Sehingga klaimnya beberapa polemikus Islam mengatakan bahwa dalam konteks wahyu, kekristenan itu masih perlu disempurnakan oleh agama yang akan datang. Itu gugur dengan penutup dari Alkitab itu sendiri. Jadi kita nggak bisa menerima bahwa Islam itu adalah agama penyempurna, apalagi kekristenan, karena memang kekristenan itu sendiri seperti yang Pak Esra sampaikan sudah final dan menggenapi semua apa yang ada di perjanjian lama. Tapi ini satu lagi Pak Esra. Mereka ini seringkali kebingungan bahwa perjanjian lama itu, perjanjian baru adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Sehingga mereka selalu bilang, kitab kalian itu udah diubah-ubah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Seakan-akan perjanjian baru ini adalah perjanjian lama yang diupdate, ditulis jadi baru gitu. Ya, itu kan kebodohan saja. Karena tidak memahami apa makna Iya. istilah itu, ya kan? Harusnya adalah kalau kamu mau memahami istilah itu, tanyalah pada orang yang menggunakannya. Iya. Bukan kamu ciptakan angan-angan sendiri tentang itu, lalu kamu serang sendiri. Iya. Itu kamu tidak pernah melawan kami, kamu pernah lawan dirimu sendiri. Iya. Lawan konsepmu sendiri, ya kan? Nah, jadi orang awam yang baca saja tahu bahwa itu memang isinya tuh berhubungan, tapi bukan diganti. Ya. Ya, bukan diedit. Jadi perjanjian lama diganti, jadi beritanya lain kok, cerita kisah-kisahnya lain kok. Ya. Jadi saya kira itu hanya ya mudah-mudahan jangan terlalu bodoh seperti itulah. Ya, bodoh sih bisa saja sih, tapi jangan bohong semua. Tapi kan ada perasa yang mengatakan mualaf itu cerdas. Itu gimana? Pak Esra menanggapi itu. Cerdas dalam hal apa? Iya. Ya. Justru kalau saya malah sepanjang sejarah, saya tidak berkecimpung dalam dunia apologia. Saya kok belum menemukan ada mualaf yang pintar ya. Rata-rata bodoh semua. Ya. Cara mereka menafsirkan Alkitab saja menunjukkan bahwa di dalam kekristenan mereka nggak ngerti apa-apa. Tapi seolah-olah ketika keluar berbicara paling tahu. Iya. Ya. Saya ini tiap hari baca dan belajar Alkitab, ya, secara serius.
Nah, lalu melihat bahwa ini mualaf pergi terus ngomongnya dan menyerangnya kayak menyerang anak sekolah minggu, ya, itu terlihat bahwa dia bahkan bukan ya orang awam saja, tidak ini, apalagi pakar, ya. Jadi sebenarnya kalau orang model saya tiba-tiba jadi mualaf itu baru heboh, ya. Tapi yang tidak paham-pahamnya ya, kan kita kan biasa acara tanya coba tanya begitu, mereka kan tanya-tanyanya orang awam yang sebenarnya terlalu gampang dijawab gitu ya. Itu ya. Jadi karena itu juga untuk semua yang Kristen ya, perlu saudara ketahui bahwa kebenaran final itu sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Nah, karena itulah maka saudara yang hanya Kristen-Kristenan saja, yang KTP-nya saja Kristen, tapi saudara nggak pernah memiliki Yesus secara pribadi sebagai juru selamat, nggak ada guna saudara di Kristen, tetap mati masuk neraka. Ya. Karena itu saudara harus pastikan bahwa saudara memang memiliki Yesus sebagai juru selamat yang sungguh-sungguh supaya saudara diselamatkan. Ingat, rasul saja bisa tidak selamat loh, yaitu Yudas Iskariot. Kalau rasul saja bisa tidak selamat, pendeta bisa juga itu. Ya, majelis gereja bisa, jemaat apa lagi? Ya, jadi bukan kekristenan kita, KTP kita, ya, tapi iman. Itu pertama. Kedua, untuk saudara yang terombang-ambing dan mau jadi mualaf, ya, jangan buang seng emas di tangan ganti dengan seng. Ya, karena kalau wahyu itu sudah final di dalam Kristus, kamu lepas itu justru kamu berbalik. Itu makanya saya bilang tadi itu mundur 2000 tahun. Jangan melakukan kebodohan itu. Dan yang ketiga, yang mungkin pernah karena kebodohan sudah terlanjur jadi mualaf, saudara baliklah. Minimal masih bernapas, itu masih ada kesempatan. Sebelum saudara jadi almarhum dan almarhum aja nasib kekalmu sudah ditentukan. Ya, segera balik supaya saudara mendapatkan pengenalan yang benar, dan paling penting adalah mendapatkan penebusan dalam Kristus Yesus dan keselamatan kekal. Oke, on point teman-teman. Bagi yang sudah terhilang, kembalilah. Karena keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus, dan pasti dan sangat pasti Islam bukanlah agama penyempurna dalam iman kekristenan. Karena Kristen sudah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah-tambah dan dikembalikan ke ritual yang lain.